Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL 112 yang terinspirasi dari box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB12060 dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Value Series. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili. Ukuran magnetnya 154 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili. Ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, dan total ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojokan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, kekuatannya mencapai 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil, 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 52,9 Hz. Untuk Re 5,845 ohm, GMS 8,075, Cache 0,5987, GTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dan dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan itu adalah speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35 atau kita bulatkan aja di 88,4. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 250 watt pada impedansi 6 ohm. Lalu kenapa bukan 8 ohm?
Perlu diingat 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya, dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian menimbang pergerakan Xmax, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 53 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa lu coba aja sesuai karakter yang diinginkan. Untuk slop, nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan sekitar 117 desibel. Semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 53 Hz, frekuensi 47 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 250 Watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 5 meter per detik. Secara umum untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port, adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara, atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2 sampai 17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 430 mili, panjang ke belakang 720 mili, kemudian lebarnya 580 mili. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 60 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Ukuran bidang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 525 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 400 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 200 mili. Untuk penguatan ini 60 mili. Dan terakhir penguatan yang ini 30 mili. Lalu untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya.
Lalu segitiga ini bertujuan untuk menambahkan estetika dan tentu aja aerodinamika dari portnya. Dan terakhir, triplek yang ini juga bertujuan untuk menambahkan estetika, dan yang paling penting, triplek ini akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, lagi dan lagi ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika dan secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL112, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.